Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di video kali ini. Saya akan membahas materi keterkaitan peristiwa sejarah tentang manusia di masa lalu untuk kehidupan masa kini. Ada dua orang filsuf yang memberikan persepsi mereka terkait dengan orang-orang yang melupakan sejarah atau masa lampau mereka. Dari filsuf yang pertama adalah Cicero. Dia ini adalah seorang filsuf dari Romawi. Dia mengungkapkan bahwa barang siapa yang tidak mengenal sejarahnya akan tetap menjadi anak-anak, atau dia itu sama dengan anak kecil. Kemudian Sartono Kartodirjo, dia mengungkapkan bahwa barang siapa yang lupa sama sekali akan masa lampaunya, itu dapat diibaratkan seperti mereka yang sakit jiwa. Kedua ungkapan tersebut benar adanya, seperti yang disebutkan oleh Sartono Kartodirjo bahwa mereka yang lupa akan masa lampaunya itu kehilangan identitas dan dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya. Hal itu karena kelakuannya yang mungkin sudah tidak menentu dan terlepas dari norma-norma atau nilai-nilai hidup yang berlaku di masyarakat. Jadi peristiwa sejarah yang terjadi adalah sebuah perubahan dalam kehidupan manusia. Sejarah mempelajari aktivitas manusia dalam konteks waktu. Perubahan yang terjadi pada masa lalu memengaruhi kehidupan masa kini. Perubahan-perubahan tersebut terdapat di berbagai aspek, seperti aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Kemudian ada beberapa keuntungan kita mempelajari sejarah masa lampau. Dari keuntungannya dapat kita temui pada masa kini. Yang pertama adalah sejarah memberikan kesadaran waktu. Kesadaran waktu yang dimaksud adalah kehidupan dengan segala perubahan, pertumbuhan, dan perkembangannya terus berjalan melewati waktu. Dengan memiliki kesadaran sejarah yang baik, seorang atau suatu bangsa akan senantiasa berusaha mengukir sejarah kehidupannya sebaik-baik. Kemudian, sejarah memberikan teladan yang baik. Dalam sejarah ada nilai-nilai yang baik dan patut untuk dicontoh sebagai gaya hidup ataupun sikap hidup. Tetapi tentu ada nilai negatifnya dari sejarah itu. Dan dari situlah kita perlu untuk jangan ditiru terkait dengan hal-hal yang negatif, melainkan kita mengambil poin-poin yang positif dari sejarah tersebut. Kemudian, sejarah memberikan pelajaran yang baik. Apabila kita mempelajari sejarah atau belajar sejarah, kita dapat mempelajari atau belajar mengenai kejadian atau peristiwa yang terjadi pada masa lampau, dan tentunya peristiwa-peristiwa itu adalah peristiwa-peristiwa yang sangat penting. Belajar sejarah dapat memberikan pelajaran yang baik dikarenakan kita bisa melihat masa lalu dan bagaimana perubahan yang terjadi pada masa lalu tersebut, sehingga kita dapat berusaha untuk menghindari kejadian tersebut dan mencegah itu terjadi kembali, karena kita sudah tahu apa pengaruh buruk yang akan kita dapat. Contohnya, setelah kita mempelajari sejarah terkait dengan sejarah Perang Dunia Kedua, jadi di situ kita dapat mempererat silaturahmi atau hubungan internasional dengan yang lainnya, karena kita dapat merasakan lewat mempelajari sejarah tersebut, kita dapat betapa pahitnya negara Indonesia berjuang melawan penjajah. Kemudian dari sejarah yang kita pelajari dapat memperkokoh rasa kebangsaan kita. Jadi di sini sejarah mampu memperkokoh rasa kebangsaan atau nasionalisme, karena belajar sejarah akan menghidupkan ingatan kolektif tentang peristiwa-peristiwa yang harus dilalui suatu bangsa sebelum menjadi identitas yang merdeka. Kemudian yang terakhir adalah dengan mempelajari sejarah,
karena sejarah memberikan ketegasan identitas nasional dan kepribadian suatu bangsa. Identitas nasional dan kepribadian suatu bangsa terbentuk dari keseluruhan atau semua dari pengalaman sejarah suatu bangsa tersebut. Dengan mempelajari sejarah akan lebih memperjelas identitas nasional dan kepribadian bangsa. Baik teman-teman, demikian saja presentasi materi dari saya. Oleh karena itu, saya minta maaf kepada teman-teman karena mungkin dalam pembahasan materi ini atau dalam presentasi materi ini ada begitu banyak kesalahan teknis dari saya. Oleh karena itu, dari sini dan melalui presentasi video materi kali ini, saya menyampaikan mohon maaf kepada teman-teman sekalian. Sekian saja, terima kasih.